Selamat datang, anak-anakku sekalian. Kali ini, Ibu ingin bercerita tentang warna. Kalian semua pasti punya warna kesukaan dan warna yang tidak disukai, bukan? Tapi, tahukah kalian bahwa hanya dengan mengganti warna pakaian, tas, atau bahkan rambut, peruntungan kita bisa berubah drastis? Ini bukan sekadar kebetulan loh. Dalam ilmu warisan leluhur kita, seperti yang tertulis di dalam primbon, sudah sejak lama dikenal adanya warna yang bisa menaikkan dan menurunkan keberuntungan. Tentu, mungkin ada di antara kalian yang tidak percaya dan menganggapnya hanya takhayul belaka. Tapi percayalah, semua ini punya makna yang sangat masuk akal dan efeknya benar-benar bisa kita rasakan. Hari ini, Ibu akan jelaskan secara mendalam tentang ciri khas dan manfaat dari berbagai warna. Ibu juga akan beritahu warna apa saja yang konon bisa menurunkan keberuntungan dan apa saja pengaruhnya. Jadi, simak baik-baik sampai selesai. Ya. 1. Warna merah. Meningkatkan keberuntungan. Kalau mendengar kata merah, apa yang terlintas di benak kalian? Pertama, merah adalah warna api, yang melambangkan semangat, gairah, dan kekuatan. Uniknya, warna ini juga memiliki kesan feminin yang kuat. Dalam kepercayaan kuno, merah adalah simbol kekuatan hidup atau daya urip. Coba bayangkan, bayi yang baru lahir sering disebut bayi merah, bukan? Dengan kulitnya yang kemerahan dan tangisannya yang nyaring, bayi adalah lambang kehidupan itu sendiri. Selain itu, dalam banyak upacara adat di negeri kita, warna merah sering digunakan sebagai simbol keberanian, kesuburan, dan penolak bala. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu, warna merah diyakini memiliki kekuatan besar dan dianggap sebagai warna pembawa berkah. Maka dari itu, manfaatnya bukan hanya untuk kesehatan. Dalam hal pekerjaan, merah dipercaya dapat menumbuhkan keberanian dalam mengambil keputusan dan sikap proaktif. Jadi, saat kalian harus membuat keputusan penting atau ingin menunjukkan jiwa kepemimpinan, coba gunakan sentuhan warna merah. Tapi ingat, kekuatan warna merah ini sangat besar. Jika terlalu berlebihan, misalnya berpakaian serba merah menyala, stimulasinya bisa terlalu kuat dan malah menjadi kontraproduktif. Jadi, cukuplah gunakan sebagai aksen, seperti pada dasi, syal, atau bros yang terlihat sebagai satu titik fokus. Itu sudah lebih dari cukup. Menurut ilmu warisan leluhur, merah juga melambangkan arah selatan. Jadi, menempatkan hiasan bunga atau interior berwarna merah di sisi selatan rumah juga bisa mendatangkan energi baik. Uniknya, meskipun merah dianggap terlalu kuat untuk urusan rezeki, jika dipadukan dengan warna hijau tua, energi merah yang berapi-api itu akan diredam secara seimbang oleh hijaunya yang menenangkan, sehingga justru dapat meningkatkan keberuntungan finansial. Begitu pula jika dipadukan dengan warna emas, konon akan mendatangkan kemakmuran. Inilah yang disebut perpaduan warna yang serasi. Jika digunakan dengan bijak, merah akan memberimu kekuatan luar biasa di saat-saat genting. 2. Warna hijau. Kekuatan penyembuhan. Anak-anakku, saat kalian pergi ke pedesaan dan melihat hamparan sawah yang menghijau atau rimbunnya dedaunan di pepohonan besar, tidakkah hati kalian terasa sejuk dan damai? Ketika musim hujan tiba dan alam mulai menghijau kembali, dunia terasa lebih cerah dan hati kita pun ikut gembira. Hijau adalah sumber kehidupan yang memberikan banyak sekali energi penyembuhan, sehingga sangat efektif untuk menyegarkan kembali jiwa dan raga. Itulah sebabnya, dalam tradisi kita, hijau melambangkan kesehatan, pertumbuhan, penyembuhan, dan keharmonisan. Warna ini dipercaya sangat kuat dalam meningkatkan kesehatan. Hijau adalah warna penengah, bukan warna panas maupun dingin. Karena itulah, ada yang disebut efek terapi hijau, di mana warna ini terbukti mampu menyembuhkan kelelahan mata dan otak. Secara ilmiah pun sudah dibuktikan bahwa memandang warna hijau dapat menenangkan mata. Hijau yang menenangkan ini juga membawa efek harmoni dan kepercayaan. Oleh karena itu, sangat baik untuk mengenakan aksen hijau, baik pada aksesori maupun pakaian,
untuk membantu kelancaran hubungan dengan orang lain. Selain itu, meletakkan tanaman hias di sisi selatan rumah dapat memberikan ketenangan batin, meredakan stres, dan meningkatkan kesehatan. Jika diletakkan di sisi timur, konon akan meningkatkan keberuntungan dalam menimba ilmu dan informasi. Ada satu hal yang menarik. Dompet berwarna hijau dipercaya memiliki efek membuat uang yang keluar akan kembali lagi. Jadi, sangat disarankan bagi mereka yang ingin mencegah pemborosan dan menambah tabungan. Karena hijau adalah perpaduan biru dan kuning, dari sudut pandang ilmu kuno, warna ini juga membawa manfaat dari kedua warna tersebut. Hijau adalah warna yang sangat penting. Jadi cobalah untuk memasukkannya dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan keberuntunganmu. 3. Warna kuning. Kekuatan perubahan dan inovasi. Warna kuning, seperti warna selendang yang sering ibu pakai ini, adalah warna yang sangat cerah dan membangkitkan semangat. Bukan? Dalam kepercayaan leluhur, kuning adalah lambang keceriaan dan kebahagiaan. Warna ini memiliki energi yang kuat, melambangkan perubahan dan inovasi, karena warnanya yang cerah kuning juga diasosiasikan dengan hal-hal positif, musim semi, dan awal yang baru. Dan tentu saja, kalau bicara tentang kuning, pasti banyak yang langsung mengaitkannya dengan emas dan rezeki. Tapi sebenarnya, dalam kosmologi kuno, kuning melambangkan elemen tanah. Tanah adalah sumber dari segala kehidupan, dan emas pun berasal dari dalam tanah. Itulah mengapa kuning berkaitan erat dengan rezeki. Namun, yang terpenting untuk diingat, kuning tidak secara langsung menambah uangmu. Sesuai dengan unsurnya, yaitu tanah, perannya adalah seperti tanah subur yang diberi pupuk agar bisa menumbuhkan emas. Dengan kata lain, kuning berperan sebagai pendukung. Menariknya, dalam beberapa budaya, kuning juga diartikan sebagai pembawa kebahagiaan. Sama seperti warna lainnya, lebih baik tidak mengenakan pakaian serba kuning. Cukup gunakan sebagai aksen pada aksesori atau busana untuk memberikan kesan positif dan ceria. Tadi ibu sudah sebutkan bahwa kuning melambangkan tanah, bukan? Karena itu, warna ini sangat serasi dengan koklat. Kuning membawa energi positif, sementara koklat melambangkan stabilitas, sehingga keduanya menciptakan harmoni yang pas. Lalu, bagaimana dengan dompet kuning yang katanya bisa mendatangkan rezeki? Sebenarnya, ini kurang disarankan. Dompet kuning memang membuat perputaran uang menjadi lancar, yang artinya pemasukan dan pengeluaran sama-sama deras. Uang memang mudah masuk, tapi keinginan untuk memakainya juga semakin besar, sehingga sulit untuk stabil. Jika tetap ingin, pilihlah dompet berwarna kuning pucat atau kuning yang mendekati warna coklat tanah. Jadi, meskipun kuning bisa membangkitkan semangat dan baik untuk rezeki, penggunaan yang berlebihan justru bisa membuatmu gelisah. Berhati-hatilah saat menggunakan warna kuning untuk interior rumahmu, ya. 4. Warna biru. Pemurnian. Mendengar kata biru, kebanyakan dari kita pasti langsung teringat pada birunya langit atau luasnya lautan Indonesia, bukan? Menurut ilmu kuno, warna biru dibedakan menjadi dua, biru muda seperti warna pastel, dan biru tua seperti biru dongker. Biru muda melambangkan ketenangan dan kepercayaan, sedangkan biru tua dipercaya mampu menarik energi positif dan meningkatkan keberuntungan dalam pekerjaan. Jadi, gunakanlah sesuai kebutuhan. Misalnya biru muda untuk ruang keluarga atau kamar tidur, dan biru tua untuk ruang kerja. Biru adalah simbol elemen air, sehingga diyakini memiliki sifat mengalir. Dari sifat air yang mengalir inilah, biru dipercaya memiliki kekuatan pemurnian dan sirkulasi. Warna ini mampu menyegarkan kembali jiwa dan raga, menenangkan hati, serta mempertajam kemampuan mengambil keputusan. Menggunakan warna biru muda di kamar tidur sangat efektif untuk mengatasi kelelahan dan stres, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas tidurmu. Artinya, selagi tidur, energi-energi negatif dalam dirimu juga ikut dibersihkan. Ada fakta menarik lainnya. Efek menenangkan dari warna biru ternyata bisa menekan nafsu makan,
sehingga sangat baik untuk program diet. Bagi yang ingin membatasi porsi makan, coba gunakan piring atau mangkuk berwarna biru. Sebagai elemen air, biru sangat serasi dengan hijau yang berelemen kayu. Perpaduan keduanya dipercaya dapat meningkatkan keberuntungan dalam pekerjaan. Selain itu, jika dipadukan dengan warna hangat seperti oranye atau pink, efeknya akan baik untuk urusan asmara dan keharmonisan keluarga. Namun, ada yang perlu diwaspadai. Biru memiliki energi yin, sehingga tidak cocok dengan arah utara. Karena sifatnya yang mengalirkan, dompet berwarna biru juga dipercaya membuat uang cepat habis dan rezeki menurun. Gunakanlah kekuatan warna biru dengan bijak untuk mendatangkan kebaikan, ya. 5. Warna emas. Kekuatan rezeki yang dahsyat. Warna emas memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapapun di dunia ini pasti ingin rezekinya lancar, dan warna emas selalu identik dengan citra kemewahan dan kekayaan. Tapi, jika terlalu berkilauan, bisa-bisa malah terlihat norak dan kampungan, bukan? Oleh karena itu, jika tidak digunakan dengan tepat, efeknya bisa jadi sebaliknya. Dalam kepercayaan kuno, emas tentu saja punya makna yang sangat kuat. Jika dimanfaatkan secara efektif, kekuatannya akan sangat membantumu. Manfaat emas bukan hanya soal rezeki loh. Warna ini juga bisa meningkatkan keberuntungan secara umum dan membantu mengeluarkan bakat terpendam. Dengan menggunakan emas secara bijak, aliran energi baik akan berputar, mendatangkan rezeki, menambah kekayaan, dan menciptakan reaksi berantai yang luar biasa. Maka dari itu, saat memulai sesuatu yang baru atau ingin menaklukkan tantangan, warna emas akan menjadi pendukung kuat yang membawamu menuju kesuksesan besar. Tentu saja, dompet berwarna emas adalah yang paling efektif untuk meningkatkan rezeki dan kekayaan, karena diyakini mampu menyimpan harta dengan baik. Jika ingin memaksimalkan kekuatan warna emas, cobalah letakkan benda-benda kecil berwarna emas di sisi barat rumahmu. Arah barat dipercaya sebagai arah yang mendatangkan rezeki, jadi pastikan juga area tersebut selalu bersih. Warna yang serasi dengan emas adalah putih, yang akan semakin memperkuat efeknya. Jika dipadukan dengan pink, akan meningkatkan keberuntungan dalam asmara. Namun ingat, dompet atau aksesori emas yang kotor atau kusam justru akan berefek sebaliknya. Jadi, rawatlah dengan baik agar rezeki tidak lari dan aliran energi positif selalu mengarah padamu. 6. Warna merah muda. Pink. Meningkatkan keberuntungan wanita secara menyeluruh. Pink adalah warna yang sangat feminin dan manis. Ya, warna pink pucat bisa membuat suasana menjadi hangat dan ceria. Dalam kepercayaan kuno, pink adalah simbol dari hubungan antar manusia yang baik. Warna ini juga diyakini mampu meningkatkan keberuntungan kaum wanita secara keseluruhan, baik dalam urusan asmara, pernikahan, maupun hubungan sosial di sekitarnya. Warna pink punya banyak sekali gradasi, dari yang pucat hingga yang terang dan mencolok, dan setiap gradasi punya efek yang berbeda. Pink tua meningkatkan keceriaan dan sikap proaktif, sedangkan pink muda lebih berefek pada penyembuhan dan kecantikan. Cara yang baik untuk membawa energi pink adalah dengan menggunakan batu alam seperti rose quartz atau kuarsa mawar. Batu ini adalah kristal berwarna pink, yang dipercaya sangat kuat untuk urusan asmara. Kamu bisa mengenakannya sebagai gelang atau kalung. Menggunakan warna pink di kamar tidur juga sangat efektif untuk percintaan. Kamar tidur adalah tempat paling sakral di rumah, tempat tubuh kita paling banyak menyerap energi. Jadi, cobalah gunakan warna pink untuk gorden, spray, atau sarung bantalmu. Warna yang serasi dengan pink adalah putih, yang jika dipadukan akan meningkatkan rezeki. Perpaduan dengan oranye atau biru muda juga sangat baik untuk urusan asmara. Bagi yang merasa urusan cinta tidak lagi relevan, jangan khawatir. Warna ini juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan sosial dan keberuntungan kerja. Kamu tidak perlu mengubah semuanya menjadi serba pink, kok. Cukup dengan menambahkan sentuhan pink pada barang-barang di sekitarmu, efeknya sudah bisa terasa. 7. Warna putih. Pemurnian dan awal yang baru.
Warna putih selalu memberikan kesan suci, bersih, dan segar, bukan? Dalam ilmu leluhur pun, putih melambangkan pemurnian. Warna ini dipercaya memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif dan mengundang energi positif. Dengan memanfaatkan warna putih, kita bisa memurnikan hati dan ruangan, sehingga efektif untuk menyembuhkan stres dan kelelahan. Putih juga merupakan simbol dari awal yang baru atau reset. Sangat baik digunakan saat memasuki lingkungan baru, seperti saat mulai sekolah, kerja, atau membina hubungan baru. Konon, dompet berwarna putih juga baik untuk rezeki. Berkat efek pemurniannya, uang jadi tidak mudah keluar dan lebih mudah terkumpul. Memanfaatkan efek pemurnian ini pada interior rumah juga sangat bagus. Warna putih akan membersihkan energi di dalam ruangan dan menciptakan suasana yang cerah serta bersih. Terutama di kamar tidur, efek penyegarannya akan sangat terasa. Tidur dengan spray putih dapat menenangkan hati dan membuat tidurmu lebih nyenyak. Warna yang serasi dengan putih adalah pink, yang sangat baik untuk urusan asmara. Ini karena warna putih saja bisa terkesan dingin dan kaku. Sama seperti warna lain yang kadang terlalu kuat jika sendirian, perpaduan warna bisa menjadi penyeimbang yang pas. Menggabungkan putih dengan krem atau hijau pastel akan meredam kesan dinginnya dan menciptakan nuansa yang lebih lembut. Jadi, cara paling efektif adalah dengan memadukan putih dengan berbagai warna lain. 8. Warna ungu, spiritualitas yang tinggi. Sejak zaman dahulu, ungu dianggap sebagai warna bangsawan. Ini karena pada zaman kerajaan dulu, hanya orang-orang berkedudukan tinggilah yang boleh mengenakan pakaian berwarna ungu. Karena itulah, ungu memiliki citra yang agung, mewah, dan misterius. Dalam kepercayaan kuno, ungu melambangkan martabat, kedalaman jiwa, dan spiritualitas yang tinggi. Ungu memiliki energi elemen api yang kuat, mirip dengan merah. Bedanya, ungu memancarkan keagungan dan pesona yang lebih dewasa dan berkelas. Jika merah merangsang intuisi, maka ungu mempertajam intuisi tersebut. Ketika kamu mengenakan warna ungu, orang lain akan memandangmu dengan lebih hormat. Ini karena warna ungu secara tidak sadar membuat dirimu sendiri lebih mawas diri, sehingga secara alami kamu akan bersikap lebih anggun dan berwibawa layaknya seorang pemimpin. Jadi, jika kamu ingin menunjukkan kemampuan diri di tempat kerja, gunakanlah sentuhan warna ungu. Orang yang menyukai warna ungu biasanya adalah pribadi yang berpikir mendalam dan tidak mudah tertipu. Jika kamu merasa sering lupa atau mudah ditipu, cobalah untuk memasukkan unsur ungu dalam keseharianmu. Ini bisa membantumu menjadi lebih tenang dan memperbaiki kebiasaan buruk tersebut. Tentu saja, ungu juga efektif untuk rezeki. Menyimpan benda kecil berwarna ungu di dalam dompet atau celengan, atau mengenakan aksesori ungu, dipercaya dapat menarik rezeki. Batu permata atau batu alam berwarna ungu dikatakan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk meningkatkan keberuntungan finansial, jadi silakan dicoba. Warna yang serasi dengan ungu adalah oranye, yang akan membangkitkan vitalitas dan energi positif. Jika dipadukan dengan kuning yang melambangkan harapan, keberuntungan akan meningkat dan kemakmuran akan datang. Karena tidak semua orang menyukai ungu, jika kamu ragu untuk memakainya, cukup dengan meletakkan bunga ungu di dalam ruangan atau menggunakan gambar bernuansa ungu sebagai wallpaper ponsel. Itu saja sudah cukup untuk meningkatkan popularitas dan pergaulanmu. Kekuatan ungu sangat besar, sehingga sedikit sentuhan saja sudah memberikan efek yang maksimal. Sebaliknya, jika seluruh ruangan dicat ungu, kamu malah bisa merasa tertekan dan efeknya menjadi negatif. Sama seperti warna lain, aksesori ungu yang kotor atau rusak akan mengurangi kekuatannya secara drastis, jadi perawatannya sangat penting. Warna yang wajib dihindari, hitam dan abu-abu. Belakangan ini, pakaian serba hitam sepertinya sedang tren, ya. Mengenai hal ini, ibu ingin menyampaikan sesuatu. Dulu, pakaian hitam hanya dikenakan saat berduka. Mengenakannya di saat biasa dianggap pamali atau membawa sial. Bagi ibu, yang pernah merasakan pahitnya zaman perjuangan,
Melihat banyak orang berpakaian hitam di jalanan membuat hati terasa kelam, seolah-olah dunia sedang menuju ke arah yang buruk. Dalam kepercayaan kuno pun, hitam melambangkan rahasia. Sisi baiknya, ini bisa berarti menjaga rahasia dan kepercayaan. Namun sisi lainnya, hitam melambangkan kesendirian dan stagnasi. Memang, warna ini cocok untuk acara formal atau kedukaan karena memberikan kesan tegas. Hitam juga sangat efektif jika kamu ingin menjaga jarak atau menolak seseorang. Tapi untuk pergaulan sehari-hari, ibu sangat tidak menyarankannya. Ini karena hitam memiliki energi yin yang sangat kuat. Jika digunakan berlebihan, sisi negatifnya seperti kesuraman, kesedihan, dan keterasingan akan sangat berpengaruh pada dirimu. Ibu punya seorang kenalan yang selalu berpakaian serba hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah berulang kali ibu nasihati untuk mengganti warna pakaiannya, tapi tidak pernah didengarkan. Tidak lama kemudian, ia jatuh sakit parah dan harus menjalani operasi besar. Bahkan setelah sembuh pun, ia tetap tidak mau meninggalkan pakaian hitamnya, dan akhirnya penyakitnya kambuh lagi. Jadi, jika ingin tetap memakai warna hitam dalam busana, padukanlah dengan warna yang serasi seperti merah atau hijau untuk meredam energi stagnasinya. Tentu saja, di dalam rumah pun, perabotan besar berwarna hitam seperti sofa atau karpet akan membawa pengaruh stagnasi. Sebisa mungkin hindari, atau jika sudah terlanjur ada, tutupi dengan bantal atau kain berwarna cerah. Satu lagi warna yang sebaiknya kalian hindari adalah abu-abu. Mungkin karena ibu sangat menyukai warna-warna cerah, ibu jadi lebih sensitif, ya? Tapi rasanya hati ini miris melihat anak-anak muda yang sedang mekar-mekarnya justru berjalan dengan pakaian berwarna hitam atau abu-abu yang suram. Dalam ilmu leluhur, abu-abu melambangkan kesuraman, kemurungan, dan ketidakjelasan. Warna ini dipercaya dapat menghambat aliran energi. Tanpa sadar, mereka yang memakainya sedang menciptakan lingkungan yang menurunkan energi mereka sendiri. Maaf kalau ibu lancang, tapi coba perhatikan, orang yang sering berpakaian hitam atau abu-abu bukankah seringkali terlihat kurang bersemangat? Mungkin saja. Mereka terkena langsung energi stagnasi dari warna-warna itu, sehingga jadi malas, suasana hati selalu mendung, menjadi pasif dalam segala hal, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan. Sisi baik abu-abu adalah kemampuannya menenangkan hati dan menjaga stabilitas, sehingga kadang disebut baik untuk urusan pekerjaan karena membantu kita tetap tenang. Namun, jika digunakan berlebihan, seperti gaun abu-abu atau ruangan dengan langit-langit abu-abu, efeknya akan berbalik. Kamu akan memberi kesan negatif pada orang lain dan dirimu sendiri pun akan merasa tertekan. Jadi, cukuplah gunakan pada benda-benda kecil saja. Penutup. Kali ini, kita sudah membahas tentang warna dan pengaruhnya menurut kearifan leluhur. Apakah kalian sudah paham bahwa warna kesukaan kalian ternyata punya makna, dan jika digunakan dengan benar, bisa menjadi sahabat yang membantumu? Ibu sangat menyukai warna-warna cerah karena ibu ingin suasana hati selalu gembira. Selain itu, sebagai orang yang sering bertemu banyak orang, ibu ingin bisa mencerahkan suasana dimanapun ibu berada. Untuk itu, ibu tidak mau menggunakan warna-warna keruh seperti hitam atau abu-abu. Kalau ada orang yang berpakaian seperti itu, rasanya suasana di sekitarnya jadi ikut meredup. Kadang ibu berpikir, kalau saja seragam tentara itu dibuat berwarna pink atau warna-warni ceria lainnya, mungkin tidak akan ada lagi semangat untuk berperang. Kalau seragamnya lucu dan ada hiasan rendahnya, mungkin dunia akan jadi lebih damai. Pikiran ini mungkin terdengar konyol, tapi ibu setengah serius, Lei. Sungguh, jika semua hanya hitam dan abu-abu, hidup akan terasa mandek. Lihatlah alam di sekitar kita. Bunga-bunga mekar dengan warna merah, ungu, dan kuning. Daun-daun menghijau dengan suburnya. Bagi ibu, hitam dan abu-abu itu seperti warna puing-puing sisa kehancuran di waktu fajar. Karena itu, anak-anakku, gunakanlah berbagai macam warna seperti bunga-bunga di alam.
Manfaatkanlah energi positif dan penyembuhan dari warna-warna cerah untuk menjalani hidup yang lebih bahagia. Sepertinya waktu kita sudah habis. Sebelum berpisah, bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir, Ibu ingin kalian menulis terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk Ibu, tapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekelilingmu dan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan dan sukai, agar kalian siap menerima cerita-cerita Ibu selanjutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan.